Jumpa lagi di channel kami, Script for Script Rooftop Garden. Di video kali ini kita mau membahas tentang pembuatan pupuk organik cair. Kenapa sih bahasnya pupuk organik cair? Kalau saya pribadi itu sekarang lagi sering mendalami, nyari info, googling kiri kanan, tanya teman senior suhu di bidang tanaman, terutama pengangguran, bidang anggur itu bagusan mana antara pupuk kimia dan pupuk organik. Masing-masing punya keunggulan. Dalam artian pupuk organik cenderung bekerja agak lambat dalam artian agak lama dibanding dengan pupuk kimia. Hasil kerjanya kelihatan, tapi dampak panjangnya pupuk kimia itu banyak daya rusak lah, kasarnya gitu. Daya rusak dalam artian media tanam ntar akan kekurangan nutrisi karena lama-kelamaan akan mati dihajar sama pupuk kimia yang terkandung, terserap ke tanah, mematikan bakteri-bakteri penyubur yang ada di dalam media tanam kita. Itu merusak satu. Terus kedua, merusak dompet. Kalau itu teman-teman udah ngerti lah ya. Pupuk kimia sekarang kayak NPK itu sekitar 20 ribuan. Yang mahal tuh di generatif MKP kayak No3 dan boron itu harganya sekitar 49-50 ribu lah ya. Itu kan yang 1 kiloan. Oke, biar nggak terlalu lama, satu lagi alasan saya juga kenapa pupuk organik cair, karena tempat saya ini di planter bag, berarti tanahnya media tanamnya hanya itu saja. Jadi yang diserap tanaman tuh hanya yang dari situ saja. Takutnya kalau hanya memakai pupuk kimia, nanti tinggal tunggu jam tayangnya, masanya, ketika si tanah sudah tidak bisa memberikan asupan nutrisi yang cukup ketika batang anggur kita sudah besar. Nah, bagaimana cara mensiasatinya? Kita gunakanlah pupuk cair, entah itu POC, entah itu PSB, dan macam-macam lainnya. Mungkin yang lebih awam sekarang ya yang dua itu ya. Nah, sekarang saya mau berbagi info tentang cara pembuatan pupuk organik cair dengan modal yang minim. Oke, kita langsung aja, nggak usah kebanyakan basa-basi, ntar dibilang banyak ngomong. Oke, dilanjut. Nih bahan utamanya yaitu air cucian beras. Nih teman-teman, kelihatan nih air cucian berasnya. Nah, itu air cucian beras. Nah, air cucian beras yang pertama, kan biasanya kita kalau nyuci tuh, istri atau ibu di rumah kalau nyuci 3-4 kali. Nah, ini air cucian beras ini yang pertama. Kenapa harus yang pertama? Yang kedua, yang ketiga boleh nggak? Boleh saja. Cuma kenapa disarankan yang pertama? Itu karena yang pertama ini lebih pekat, dalam artian lebih banyak mengandung karbohidrat yang terkandung di dalam beras. Nah, jadi kenapa disarankan yang pertama? Kalau yang kedua, ketiga itu kan pasti sudah terkikis sedikit lah gitu ya, udah mulai berkurang unsurnya. Jadi yang pertama ini yang kita gunakan, yang pertama lebih pekat, seperti itu teman-teman. Oke, bahan yang kedua adalah molase. Kalau definisi molase sebenarnya saya kurang bisa menjelaskan secara detail. Teman-teman bisa googling aja, tapi itu fungsinya
berbentuk cairan gula glukosa gitu. Jadi sebagai pengganti kita bisa menggunakan gula pasir. Ini 1 sendok saya tadi udah saya sendokin. Nah, 1 sendok bisa juga dengan gula merah atau bisa juga dengan air tebu seperti itu teman-teman. Nah, bahan starternya, oh ya, gula pasir ini sebagai aktivator. Apa aktivator itu? Dari bahasanya kan aktivasi. Ini yang akan mengaktifkan, ntar membangunkan si bakteri gitu. Ini EM4 teman-teman pengangguran pasti udah pada tahu EM4 ini apa fungsinya. Jadi kalau dibaca di sini, ini adalah efektif mikroorganisme 4, EM4 singkatnya, untuk tanaman yang mampu menyuburkan tanaman dan menyehatkan tanah, menyehatkan media tanam kita. Apa sih EM4 ini? EM4 ini itu adalah EM4 ini adalah cairan organik yang terkandung bakteri, 2 jenis bakteri, Lactobacillus dan Saccharomyces. Tuh tertulis di sini. Jadi kedua bakteri ini itu mampu memfermentasi bahan organik dalam tanah menjadi unsur-unsur organik. Jadi tanah kita yang tadinya udah agak kekurangan unsur segala macam yang dibutuhkan untuk tanaman, bakteri ini yang akan menghidupkan kembali, merevitalisasi lah istilahnya gitu. Ini bisa didapatkan di toko online pertanian atau di toko-toko pertanian terdekat. Harganya sekitar 28.000 kalau saya kemarin beli. Ini 1 liter bisa dipakai untuk banyak banget penggunaan dan banyak banget pupuk organik. Jadi ini sangat hemat teman-teman. Kita butuhnya sekali bikin itu cuma 1 tutup botol. Jadi sisanya banyak nanti dibanding pupuk kimia. Tapi saya sih sudah curhat, sudah sharing kepada senior-senior. Kita tidak meninggal pupuk kimia, tapi mengkombinasikan, mensiasati supaya penggunaan pupuk kimia tidak terlalu berlebih. Dalam artian kombinasinya seminggu sekali. Misalkan seminggu kimia, seminggu organik, seminggu kimia, seminggu organik, begitu seterusnya. Jadi pemakaian pupuk kimia juga agak berkurang dan kita terus memproduksi pupuk organik cair atau PSB-nya. Seperti itu. Nanti di video berikutnya kita akan coba membuat tentang membuat PSB ya, fotosintetik bakteria. Oke, biar nggak terlalu lama nih ya, kita lanjut bikinnya. Jadi ini air cucian beras. Oh ya, satu lagi, wadah aqua 1,5 liter. Karena komposisi 1 tutup botol E4 dan 1 sendok makan gula pasir itu untuk takaran 1,5 liter. Jadi gunakan ini sensor, nggak ada brandnya, saya lupa nyopotnya tadi. Seperti teman-teman ya, tadi kira saya endorse. Jadi botol apa aja yang transparan. Nah seperti itu. Nah cara buatnya teman-teman, ini gula pasir ini kita larutkan dulu menggunakan air cucian beras juga nggak apa-apa. Biar saya turunin dulu. Nah ini gula pasirnya. Kita taruh saja di sini. Nah ini gula pasirnya kita larutkan dulu.
kita aduk-aduk sampai larut. Jadi seperti yang tadi saya bilang, ini aktivatornya mengaktifkan apa sih dia gitu ya kan. Si molase ini, gula ini mengaktifkan apa sih? Untuk mengaktifkan bakteri yang tertidur di botol ini, E4 ini. Jadi E4 ini bakterinya lagi ditidurin, lagi dalam keadaan tertidur, disenyapkan dulu sampai ada satu masa dia akan bangkit gitu dengan ramuan yang tepat. Kalau di film-film sih gitu, kayak monster gitu kan, pakai apaan gitu. Kalau ini kan enggak, ini bakteri baik. Bahkan lactobacillus juga kan di Yakult ada tuh, makanya banyak pupuk menggunakan Yakult juga, karena itu salah satu alasannya terkandung lactobacillus. Bagus juga untuk tubuh, untuk tanaman juga. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau sudah cair, maksudnya sudah larut, gulanya kita gabungkan saja. Nah, sangat mudah teman-teman pembuatannya. Oke, ini aduk-aduk. Baru kita gunakan satu tutup botol ini, E4. Tutup botol takarannya teman-teman untuk 1,5 liter air. Oke, masih sisa banyak. Apakah E4 ini bisa digunakan untuk secara langsung? Bisa-bisa saja teman-teman, cuma akan kurang efektif nantinya. Kenapa kurang efektif? Ya karena bakterinya masih tertidur ya, butuh diaktifasi dulu. Mungkin ada beberapa yang sudah hidup gitu, ada yang beberapa yang bandel gitu kan. Mungkin itu ntar yang menyuburkan, tapi alangkah baiknya E4 ini diaktifasi dulu kasarnya gitu, dibangunkan dulu. Bangunkannya gimana? Dengan bermacam ramuan, dengan molasenya. Ntar kalau sudah tidur, sudah bangun, barulah diaktifkan. Nah, ini wadah harus steril ya teman-teman. Nah, tinggal kita masukkan. Ternyata sedikit ternyata kurang, tapi tidak apa-apa, ntar pembuatan kedua kita bikin lagi seperti ini. Nah, jadi airnya kan lebih banyak ntar saya bikinnya. Jadi seperti ini hasilnya. Ini diendapkan selama seminggu atau 2 minggu. Setiap hari kalau bisa dibuka tutup botolnya nih, untuk membuang gas yang ada dalamnya. Nah, seperti itu teman-teman. Kiranya video ini bermanfaat dan bisa menjadi menjadi bermanfaat lah buat teman-teman semua. Jadi kita bisa saling berbagi ilmu, bisa saling support lah satu sama lain, seperti teman-teman. Ini dia. Nanti penggunaannya 1:5 dengan air, dicairkan dahulu.
Jadi misalkan ininya 1 mili, airnya 5 mili. Selalu begitu perbandingannya, 1:5. 1 liter berarti 5 liter air. Oke teman-teman, jumpa lagi nanti di video berikutnya. Salam satu hobi. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe-nya. See you.